Sebagai judul khutbah di kesempatan hari ini, Jumat 12 Sa'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan Jumat 26 Maret 2021. Panaskan mesin kita. Gerbang 1 Ramadan insyaallah tinggal 17 hari lagi. 2 hari lagi menuju malam nisfu Sa'ban. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mulai memanaskan mesin kita. Mesin jasadiah kita coba untuk latihan saum sunnah yang insya Allah besok tanggal 13, 14, 15 dikenal juga dengan Ayyamul Bid. Kita panaskan ruhaniyah kita dengan memperbanyak amal berupa membaca Al-Quran, bersedekah dan amal-amal lainnya. Dan kita panaskan pikiran kita untuk membuka kembali fikih Ramadan agar kita nanti bisa sukses di bulan Ramadan. Amin. Insya Allah. Suatu ketika seorang pemuda datang ke bengkel untuk mengadukan motornya yang tidak bisa hidup. Lalu pemuda itu mengatakan kepada mekaniknya, "Kenapa motor saya tidak bisa hidup?" Mekaniknya berkata, "Apakah motor ini pernah didiamkan beberapa lama atau beberapa waktu?" Si pemuda itu mengatakan, "Pernah, motor ini tidak pernah dihidupkan selama 1 tahun." Maka mekanik itu mengatakan, "Wajar jika sekarang motormu ngadat, wajar jika sekarang motormu mogok tidak bisa hidup walaupun sudah di starter berjam-jam dan diselah berkali-kali." Begitu juga manusia, bahwa sesungguhnya onderdil, spare part, apapun yang ada di tubuh kita adalah benda yang bergerak yang harus dipanaskan. Kapan lagi kita memanaskannya sementara waktu tinggal sedikit? Ingat, sebagian ahli dan ulama mengatakan sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, sesuatu yang dilakukan tanpa persiapan, hasilnya pasti kurang maksimal. Menjadi manusia yang baik bukanlah instan, bukanlah karbitan, tetapi menjadi manusia itu butuh proses yang panjang, butuh endurance yang tinggi untuk menjadi manusia yang baik. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah berkata, "Mayu afif yuhibbullah." Maka barang siapa yang melatih kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Kemudian dilanjutkan, "Wa mayu sabaru yusabbuhullah." Barang siapa yang menjadikan melatih diri kesabarannya, maka Allah akan menjadikan dia seorang penyabar. Dan barang siapa wa may yaghti yughnihumullah, merasa cukup saja dengan ilmunya yang dulu, maka itulah yang akan didapatkannya nanti di Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Memanaskan mesin tidak saja cukup, tetapi juga harus ditambah dengan membuat planning atau perencanaan yang baik. Karena sesungguhnya 50% kursus sukses itu berasal dari perencanaan yang baik. Kita harus punya target yang baik di Ramadan ini. Ramadan ini kita targetkan bisa mengubah diri kita menjadi yang lebih baik. Karena di bulan Ramadan inilah Allah memberikan kesempatan yang banyak, yang mudah untuk semua hambanya yang ingin mau berubah. Para ulama mengatakan bahwa pintu surga dibuka, artinya ini peluang besar yang akan melakukan ke kita, bagi kita untuk melakukan ketaatan, untuk diterima amalnya, dan nanti insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian pintu neraka ditutup, artinya kita berharap bahwa semoga kemaksiatan dosa yang kita lakukan sebelum ini segera diampuni dan kita terhindar dari neraka. Lalu setan-setan yang dibelenggu sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda, artinya kita terhindar dari godaan setan sebagaimana di bulan sebelum-sebelumnya. Artinya inilah kesempatan terbesar, bulan terbesar buat kita untuk merubah diri, untuk menghapus segala dosa dan khilaf kita. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Apa akibatnya?
apabila kita tidak mulai memanaskan mesin kita, apabila kita tidak mulai membuat perencanaan dari sekarang, maka minimal kita akan kehilangan 3 hal. Yang pertama, kita akan kehilangan motivasi. Banyak orang yang kehilangan motivasi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena tidak tahu betapa besar kemuliaan Ramadan itu. Tidak tahu bahwa di balik Ramadan itu, di setiap nafas yang ada di Ramadan itu bernilai ibadah. Kemudian memang membuat planning atau target yang terlampau tinggi kadang-kadang menyebabkan juga dismotivasi. Buatlah target sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita juga akan banyak kehilangan keutamaan kalau kita tidak melakukan persiapan. Seperti saat ini saya masih melihat bahwa keutamaan sholat Jumat itu adalah ketika datang sebelum khatib naik mimbar. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang datang setelah khatib naik mimbar. Itu artinya sudah kehilangan keutamaan. Apalagi nanti imam sudah mengangkat takbiratul ula, itu artinya sudah banyak kehilangan. Di bulan Ramadan ada satu keutamaan yang harus kita raih, yaitu tadarus Al-Quran dengan guru.